Jadi kami dengan masyarakat Desa Sekapu dari beberapa usulan panjenengan termasuk kepada tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat di sini sudah menulis semua permasalahan yang ada, menulis semua keinginan yang akan dilaksanakan untuk menata Desa Sekapu. Monggo, kami siap mendukung, kami siap membantu. Bagaimanapun juga PJ Kepala Desa ini adalah saudara kami, panjenengan semua adalah saudara kami. Kami ingin menyelesaikan semuanya. Sampai yang tenang, menyelesaikan dengan tenang, insya Allah berhasil. Insya Allah berhasil. Saya dukung panjenengan, saya selesaikan. Dan selesaikan semuanya di sini. Kita bahas bareng-bareng apa yang sudah menjadi pengajuan surat pengajuan kepada kami pemerintah desa dengan kami bismillah kita selesaikan. Bisa bilang itu sampai berlanjut. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai mungkin ada sambutan dari perwakilan warga. Tenang nih, Assalamualaikum warahmatullahi Pertama, berkaitan dengan kebijakan di lingkungan pemerintahan desa tentang dasar penetapan nominal pajak selama 6 tahun, tahun 18 sampai 2023. Yang kedua, lembaga PJDN Pusat Bukan Desa Miliarder. Ini apa ada dasar hukum pembentukannya? Aturan pengelolaannya bagaimana? Aturan pertanggungjawabannya ada atau tidak? Nanti kalau ada dijawab ada atau tidak. Ini sebagai bukti laporan kami. Yang kedua, ada staf karyawan di lingkungan pemerintahan desa. Ada Pak Desa, stafnya pribadi atau namanya sekretari atau apa yang tak tahu yang lebih dari 2 mungkin. Apa bisa hukum pembentukannya? 2 mekanisme tentunya bagaimana?
PKK Usia Dapur GoID ini dasar hukumnya ada atau tidak? Laporan pengelolaannya dan keuangannya ada atau tidak? Persoalan ketiga, hak inisiator bagi yang diberikan nominal atau diberi hadiah atau apa ini sebesar 125 lembar saham dengan nominal per saham 2.400.000 hingga jumlahnya 364.800.000 rupiah. Ini nominal dari hak inisiator yang dinominalkan berupa saham. Apa dasar hukumnya? Apa ada secara rinci atau tidak? Yang kedua, kalaupun ada, bagaimana tingkat kelayakan dan kepatutannya di masyarakat? Karena itu inisiator. Pada sebelumnya sudah ada inisiator dari tim segera juga sudah ada hak inisiator. Yang kedua, penetapan gaji penasihat atau komisaris BUMDes senilai 19.500.000 rupiah. Apa dasar hukumnya? Apa secara rinci? Masalah terkait kondisi BUMDes, yaitu satu, besarnya kontribusi yang diminta oleh pemerintah desa, di mana besarannya melebihi surplus BUMDes setiap tahunnya. Jadi hasilnya nggak sesuai, tapi permintaannya ditarget oleh pemerintah desa. Dan kedua, kondisi keuangan BUMDes yang kurang sehat karena masih harus menahan beban hutang serta pembayaran investasi yang sudah jatuh tempo. Permasalahan yang kelima, pembangunan wisata sirki dan KPI. Dasar hukumnya ada atau tidak? Proses pembangunannya bagaimana? Khususnya KPI kolam atau penunjukan? Kalau penunjukan, mana dokumennya? Kalau kolam, mana dokumennya? Yang C, bukti perjanjian atau MOU dengan pelaksana atau kontraktor ada atau tidak? Dan D, SPC pelaksanaan pembangunan ada atau tidak? Laporan pengelolaannya ada atau tidak? Dua, aku saham dengan nilai miliaran tetapi sumbernya bukan dari penyertaan modal, dengan kata lain saham abang karena yang mampu digaji dilupakan dalam bentuk saham. Gajinya pun karena sudah diminta dari BUMDes masing-masing kurang. Tanggungan pengelola bagi pemilik utang yang mencapai sekitar 40 juta. Ini swasta ini tanggung siapa? Kemudian tuntutannya Pak, ada penyihatan BUMDes agar bisa tetap bertahan. Dua, penghapusan saham yang bentuknya tidak berupa uang tunai. Jadi bahasanya sama tadi. Dan ketiga, perhitungan ulang APBDes sesuai APBD BUMDes dengan segala konsekuensinya. Empat, pembubaran PDDM sepanjang surat. Yang kelima, ini karena ada sebagian masyarakat pernah menghadap sekelompok masyarakat menghadap kepala desa atau kepala desa tentang menagih janji mantan kepala desa kampung terkait ikon Ki Begawan di Setinggi dan ikon lainnya kalau masyarakat tidak mendaki keberangkatan patung silakan dirobohkan saat saya bukan ini salah dua kami sama atas perhatian dan semangat membangun desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua hadirin yang saya hormati. Pertama, kami telah bersyukur kepada Allah kesehatan sudah dapat melaksanakan berbagai sering antara pemerintah desa dan juga dengan masyarakat. Mudah-mudahan acara pada hari ini bisa baik atas Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tak menyangka kedatangan bapak-bapak, adik-adik semuanya ini. Betul, saya menyangka. Saya akan berusaha menjawab semaksimal mungkin dengan sepengetahuan wajar. Saya sebagai sekdes di sini, tentunya saya yakin ada keterbatasan untuk menjawab, untuk memuaskan bapak-bapak. Karena itu nanti kalau penjelasan saya kurang jelas dan mohon maaf, bisa diteruskan nanti pertanyaan ini kepada yang lebih tahu. Oleh karena itu mari kita lihat di yang ini akan bersama dari langsung teknis. Atau saya melihatnya misalnya, saya baca permasalahan yang ada di teknis. Lembaga PDDM Pusat Desa Miliarder, apa dasar hukum pembentukannya? Dasar pembentukannya ini Perkades nomor 9 tahun 2020. Perkades nomor 9 tahun 2020. Aturan pengelolaannya ada di Perkades ini. Di Perkades 9 ini. Jadi aturan pengelolaannya di Perkades 9 tahun 2020. Laporan pertanggungjawabannya ada. Nanti bisa dicek sini. PDDM. Yang kedua, staf karyawan di lingkungan pemerintah desa. Apa dasar hukum pembentukannya? Dasar hukum pembentukannya Permendagri nomor 83 tahun 2015. Mekanisme rekrutmennya bagaimana? Pengangkatannya ada. Kemudian PKK khususnya dapur ini, dasar hukumnya ada atau tidak? Ada Perdes nomor 6 tahun 2018. Perdes nomor 6 tahun 2018. Laporan pengelolaan keuangannya ada atau tidak ada? Ada. Selanjutnya, hak inisiator HQ senilai 150 dolar kali 2.400.000 senilai 362.800.000 rupiah. Ini nanti saya mohon wilayah manajemen Bumdes untuk menjelaskan, karena selama saya sebagai sekdes tidak pernah mengetahui tentang HQ. Itu adalah wilayah Bumdes dan Pak Kades.
Yang tahu mantan dirut lanjutin Purwati dan ada. Apa dasar hukumnya secara rinci itu diatur. Kalaupun ada bagaimana tingkat kelayakan dan kepatutannya di masyarakat, saya serahkan kepada Bumdes. Penetapan gaji penasehat Komisaris Bumdes senilai 19.500.000 rupiah. Ini saya mohon nanti mantan Dewan Bumdes untuk menjelaskan, karena ini adalah wilayah pengelolaan wilayah manajemen Bumdes. Bangunan wisata setinggi dan KPI. Bangunan wisata setinggi dan KPI, apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah Perdes nomor 6 tahun 2018 tentang wisata. Dan ini dituangkan dalam RPJMdes. Ini dituangkan dalam RPJMdes yang diatur dan diterjemah setiap tahunnya dengan RKP serta APBDes. Semua ini adalah mengacu pada visi misi kepala desa. Jadi visi misi kepala desa diterjemahkan dalam RPJMdes yang tercover setiap tahunnya di dalam RKPdes serta APBDes. Ini dasar hukum. Kalau enak proses pembangunannya bagaimana, lelang atau penunjukan? Proses pembangunannya ini penunjukan. Yang membangun kalau sedikit itu sebagian ada yang lewat kontraktor, yaitu jembatan peradaban danau Senakal Renang itu lewat kontraktor. Selanjutnya lewat penunjukan lewat TPK. Nah itu dokumennya ini dilaporkan di setiap tanggal 1. Itu APBDes. Bukti perjanjian antara mobil yang melaksanakan kantor ada atau tidak? Ini saya tidak tahu jawabnya. Saya akan konfirmasi dengan Pak. Tidak usah. Nah, itu tidak ada. Tidak ada. SPC pelaksanaan keuangan secara khusus tidak ada. Adanya di laporan bulanan berupa kwitansi. Nah, taplos saham dengan nilai miliaran, tetapi sumbernya bukan dari penyertaan modal. Dengan kata lain saham apa? Di situ ada gaji. Yang pertama yang dimaksud uang pas. Nah, jelaskan. Pas itu perangkat desa. Uang perangkat desa. 2 kali saya dipaksa Pak Kades. 1, ketika kami harus melunasi hutang puskesmas yang sudah ditagih oleh yang punya tanah, yang rencana puskesmas dipindah ke Bolok, kita ngotot agar puskesmas tetap dibangun di sini. Kita sediakan lahan. Akhirnya pada waktu itu
usaha BUMDes senilai 900 juta rupiah untuk pembelian tanah. Harga total tanah 1,5 M. 1,5 M. Kemudian dari BUMDes cuma ada uang 900 juta. Sisanya saya dipaksa gitu. Itu sudah saya serahkan kepada BPD pada waktu itu. BPD sudah saya sudah ditarik oleh Pak Kepala Desa pada waktu itu, dimusyawarahkan ada kekurangan dana segini, maukah BPD memborong pada waktu itu? BPD tak bisa, tak mau. Sementara saya dikirimi gambar oleh Ibu Sari, Pak, belum lunas kok dibangun. Belum lunas kok dibangun. Atau itu. Akhirnya saya harus turun 100 juta beserta perangkat ini, beserta Kades. Itu. Tetapi yang kedua dipaksa lagi, bahasa dipaksa harus menopang kekurangan yang namanya saham. Saya dikatakan saham apa tadi? Saya dan perangkat menagih Pak Kades yang saya tagih itu satu keuangan yang harus saya minta tentang pinjaman kepada Pak Kades. Yang kedua tentang gaji. Pada waktu itu saya beserta teman-teman selama 8 bulan tidak digaji, maunya saya tagih. Tapi kenapa Pak tidak bisa menjawab? Pak Kades tidak bisa melunasi dengan balik. Lebih penting nyaur wong jowo, mementingkan orang luar yang ikut membangun wisata ini. Kenyataannya kita selama 8 bulan tidak mendapat gaji, dan itu dihapuskan yang disebut saham apa. Kalau itu disebut saham apa, saya persilakan. Dan gaji 8 bulan itu gaji yang sudah ada SK-nya, yang sudah disetujui oleh Rusdes APBdes, ini sudah. Gaji saya 8 bulan. Yang total nilai untuk saya itu 48 juta. Dan itu katanya saya nggak tahu gaji perangkat desa 1 bulan 50 juta, hampir 50 juta. Dan itu adalah gaji selama 8 bulan yang tidak saya terima. Kalau SK kepala desa ini tidak berlaku pada saat itu, saya serahkan kepada teman-teman untuk mengeksekusi. Selanjutnya, pembayaran gaji karyawan yang belum terbayar beberapa bulan. Ini juga wilayah BUMDes, karena karyawan ini adalah di bawah naungan BUMDes. Selanjutnya, tanggungan pengelola terhadap pemilik stand kuliner yang mencapai sekitar 40 juta. Ini juga wilayah BUMDes. Saya nggak bisa menjawab itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Monggo kita rebut bersama dan membahas bagaimana.
mengambil janji kepada mantan kepala desa, kalau dia sudah pernah, silakan dihancurkan patung saya. Saya benar. Oh iya, teman. Ini, bawah ini. Ya. Apabila ada tanggungan pengelola fasilitas tanggungan pengelola terhadap pemilik stand kuliner yang mencapai sekitar 40 juta. Ini sekarang wilayah Bugis. Pengelolaan ekonomi wisata kuliner, wisata stand kuliner ini semuanya di bawah naungan Bugis secara langsung. Atau kita bahas bersama. Terima kasih. Semoga saya kembalikan kepada moderator. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kalau ada tanggapan, monggo bisa disampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati perwakilan dari kantor pemberdayaan masyarakat desa, Pak Camat, Pak PC dan seluruh jajaran pemerintahan desa, baik itu dari unsur DPD maupun dari unsur pemerintahan desa. Dan tidak lupa yang sangat kami hormati, kami cintai seluruh masyarakat desa sekalian. Terima kasih Pak Camat. Saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, jenengan bisa melihat sendiri kondisi masyarakat yang seperti ini. Ini adalah ungkapan kondisi masyarakat yang selama ini sekitar 6 tahun demokrasi di sekampung ini betul-betul mati. Jadi yang namanya kebebasan berpendapat, ketika ada sedikit perbedaan saja, misalnya ketika mantan kepala desa itu mengupload sesuatu di media sosial, itu biar ada masyarakat merespon negatif, langsung disikat habis. Didatangi, diintimidasi. Saksi sejarahnya banyak karena hampir semuanya merasakan itu. Jadi kalau ada kondisi yang seperti malam ini, mohon dimaklumi. Ini masyarakat panjenengan. Terkait beberapa persoalan yang disampaikan oleh pemerintah desa tadi, kalau ada ranah yang itu kaitannya dengan BUMDes, pemerintah desa seolah-olah tanyakan langsung ke BUMDes. Mohon maaf, BUMDes ini berada di bawah pemerintah desa. Jadi pemerintah desa tahu bahwa seperti tidak masyarakat selesai. Karena menerima surat ini, kita menyengaja menyampaikan beberapa hari sebelumnya. Utama, kalau ada persoalan yang mereka tidak mempunyai data sendiri, langsung bisa cross-check ke lapangan. Ya, jadi mohon tidak terjadi yang seperti demikian lagi.
Kemudian yang berikutnya, memang tidak ada di daftar checklist, tapi itu cukup penting. Permasalahan yang pertama itu ada pertanyaan kaitannya dengan kebijakan di lingkungan pemerintahan desa. Persoalan mendasarnya apa? Persoalannya yang mendasar yaitu dasar penetapan nominal PADES dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Kenapa ini menjadi pertanyaan penting? Karena menurut masyarakat perilaku galugalan itu karena menilai pendapatan asli desa atau menurut pendapatan asli desa nominalnya tidak masuk akal. Sehingga kepala desa menerima gaji juga merasa bahwa itu legal, kemudian perangkat-perangkatnya juga senang-senang saja kalau desa. Dari zaman saya kecil, zamannya Pak Haji Sukandar, saya terlahir sebelum kata kepala desa ini zamannya Pak Suwardi. Ketika beliau itu pernah kondisinya dari awal pejabat sampai akhir, kondisinya tidak mengalami perubahan. Tapi mantan kepala desa ini, panjenengan bisa lihat sendiri, punya istana makro-makro. Kemudian ada nilai investasi yang harus dikembalikan ke masyarakat lebih dari 8 miliar. Kalau bukan baik-baik saja, tidak mungkin akan terjadi yang demikian itu. Dan nanti panjenengan juga bisa meneliti. Saya sempat merekap data ini yang saya dapatkan dari beberapa informasi. Saya bacakan beberapa sampel saja. Surplusnya BUMDes cuma 3,6 sekian miliar. Ditarik ke kas desa 4,334 miliar. Coba jenengan bayangkan. Badan usaha mana yang bisa sehat kalau diambil surplusnya melebihi dari nilai surplus itu sendiri. Tentunya lembaga itu akan bankrupt persaingan Malaysia. Karena ini gaya PADES-nya BUMDes termasuk Indonesia nilainya besar sekali kelihatan. Tahun 2022 surplusnya BUMDes cuma 2,371. Diambil ke kas desa 7,8 sekian miliar. Jangan bayangkan bagaimana BUMDes nasibnya akan baik-baik saja. Jadi sekarang BUMDes itu sangat wajar kalau harus nanggung beban utang, juga harus nanggung beban pembayaran investasi. Karena pria galau-galau dari kepala desa. Bisa.
2021 bahwa struktur tertinggi pengambilan keputusan itu adalah musyawarah desa. Tanpa musyawarah desa, keputusan BUMDes itu tidak berlaku. Itu yang pertama. Oke, jadi kalau jenengan semua di sini ditinggal waktu musyawarah desa BUMDes, berarti secara hukum itu adalah cacat. Kalau betul-betul secara materi maupun formil, kalau materi itu bisa dibuat siapa yang berkuasa saat ini. Tapi kalau formil harus dilalui prosedurnya. Nah, berarti Pak Puji, Camat mau izin, belum diagendakan segera musyawarah desa BUMDes. Nanti apa yang di depan ini mau dihadirkan sebagai perwakilan dari masyarakat ini. Mas-masnya juga boleh hadir. DPD harus hadir, jangan ditinggal. Nah, di situ harus dirinci laporan keuangan BUMDes mulai berdiri sampai dengan hari ini. Lalu bagaimana dengan saham-saham haji begitu nih? Kemudian saham apa? Ya. Jadi kalau dalam penyertaan organ di BUMDes itu kita harusnya atur kayak instansinya, ada barang, ada uang. Kalau ada saham yang diadakan di saham itu tidak boleh. Jadi kalau jangan nyertakan uang baru ditulis sahamnya, tapi kalau tidak ada ya jangan ditulis. Itu berarti masyarakat lainnya yang punya saham begitu. Nah, kemudian terkait gaji yang begitu besar itu kayak tadi ada komisaris BUMDes itu ya nggak bisa berubah itu cuma satu Pak. Apa itu Pak? Angkutan Pak ya. Berarti yang itu bisa diubah. Nah, dengan pusdesan di situ harus disusun Pak ADART-nya dan diprioritaskan masih yang pertama pengembalian hasil usaha BUMDes ke masyarakat, dihitung temponya, dihitung dividennya. Karena saya belum pernah membaca ADART-nya teman-teman BUMDes yang ada di Sekapuk begitu nih. Nah, jelas sudah baca Pak ADART-nya. Nah, nggak tahu Pak BUMDes pernah baca ADART-nya. Sudah pernah baca ADART-nya BUMDes Pak? Belum pernah. Nah, ADART-nya ini jangankan APBD, Sekdes saja belum tahu, ya kasihan semua dari sini. Jadi APJ nanti di ruangan ini monggo disiapkan fokus sedikit, dan kalau bisa bapak-bapak ini semua dikasih salinan ADART-nya, dipaparkan yang izin penerimaan, pengeluaran neraca keuangan termasuk aset-asetnya Mas. Prioritasnya bagaimana seluruh hasil BUMDes itu diprioritaskan untuk mengembalikan hasil usaha dan dividen. Baru nanti dihitung skor ke PADes gitu ya. Jadi kita pergi dulu ke masyarakat desa yang memiliki saham, baru ke PADes. Karena PADes itu bisa menjadi prioritas kedua karena ini hasil usaha, karena modal dari BUMDes kita adalah penyertaan modal. Jadi itu yang kita perlukan sedikit. Terkait gaji-gaji komisaris, nah ini seperti ini semuanya nanti di musyawarah desa. Jangan ubah. Karena musyawarah desa itu pengambilan keputusan tertinggi. Perdesa yang di Sekapuk ini perdes tahun 2018, artinya belum disesuaikan dengan PP 11 2021. Kalau asas retroaktif itu tidak boleh berlaku untuk itu hukum pidana. Tapi kalau asas negara harus disesuaikan. Jadi nanti ditunjuk musyawarah desa tertinggi itu bukan keputusan. Kemudian yang kedua adalah penasihatnya, pengawasnya, kemudian direkturnya. Dan saya tanyakan lagi, dulu penasihatnya siapa BUMDes ini Pak? Oke. Pengawasnya siapa Pak? Kalau begitu, bapak-bapak yang di belakang ini karena penasihatnya sama pengawasnya
bisnis bumdesnya Pak. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, seluruh aset yang ada di KPI, STIGI itu harus dihitung semuanya. Seluruh aset bumdes, hasil usahanya, pemasukan dividen itu harus dihitung semuanya dan diprioritaskan untuk pengembalian hasil usaha ke masyarakat. Itu yang paling utama. Itu clear yang pertama ya. Yang kedua, penghapusan saham yang tidak berupa uang tunai. Nanti kita sepakati di musyawarah desa itu memang selama ini kalau kita menurunkan saham itu harus ada uangnya begitu. Kalau tidak ada uangnya terus kita itu juga sudah sesuai Pak ini karena secara ruang akuntansinya bahwa seluruh penanaman saham karena ini penanaman modal harus ada bentuknya Pak ya. Itu Pak. Sesuai DRT, nah di forum itu Pak, mau nanti dengan awas benar Pak, ada dia. Jangan sampai ada yang bereset, jangan sampai ada laporan yang ditutupi. Betul. Perlu sekarang kan juga digital Pak ya, seluruh laporan di scan. Betul. Masyarakat dulu ya. Betul. Nanti kalau ADR-nya sudah sepakati, baru hitungan BPS-nya berapa wajarnya stok-stoknya habis. Jangan sampai hasilnya 3,6, skornya 4,3 gitu. Yang keempat, kebubaran PDP DDM. Jadi DDM desa miliarder ya. Nah, kalau dirujuk oleh Pak Sekdes tadi memang benar Pak, aturannya itu sudah ada begitu di dalam artian aturan pembentukan stafnya, terutama di Permendagri 24/2016 tentang SOTK desa. Tapi kalau unitnya itu misalkan di staf desa itu punya kewenangan membentuk, misalnya desa di Rosari punya staf khusus untuk pengelola bumdes, desa-desa di Ponggok punya staf khusus untuk pengelola bumdes. Kalau di sini ini diberikan staf khusus untuk pengelola bumdes ya monggo, tidak monggo. Ini adalah tergantung desa hasil musyawarah. Stafnya itu staf desa difungsikan untuk bantuan, difungsikan untuk yang lain, tapi BDM-nya ini secara real ya itu dasar hukumnya adalah kewenangan desa Kawo. Jadi kalau Bapak Ibu menyepakati bahwa Bapak Camat dan dari yang saya hormati, Bapak PJ Kepala Desa yang saya hormati, Bapak Perangkat dan BPD yang saya hormati, dan masyarakat Kapuk yang sangat kami cintai. Jadi tadi yang Pak PD, jadi tadi penegasannya itu nanti kalau di Musdes ini tidak bisa membuktikan ada Musdes sebelumnya, tidak ada ADRT sebelumnya, berarti semua kebesaran itu bagus. Iya, betul. Jadi itu konsekuensinya semua kegiatan dihapus. Iya, disusun ulang dan yang hari kemarin dihapus. Dan juga diminta untuk mengembalikan. Terus saya coba untuk menanyakan tentang poin kelima, pengelola wisata. Di situ ada wisata STIGI yang notabene-nya
bekas lahan tambang ini ada kontrak khusus dengan perusahaan apa enggak? Karena ini terkait dengan masalah hak tanah, ini juga nanti terkait dengan investor. Kalau tidak ada kontrak tetap, terus investor ini kalau kontraknya habis itu mau dikasih apa? Jadi kalau diperjelas itu, kemudian untuk KPI itu karena TKD, karena kas desa. Nah, ini yang buat pijakan kalau memang ada badan hukumnya itu apa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, apakah sudah sesuai dengan itu? Saya takutnya nanti calon ke sana tidak ada. Jadi kalau tidak ada nanti kan sia-sia juga. Kemudian proses pembangunannya yang tadi disampaikan lelang dan lain sebagainya. Kalau nanti menyalahi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, apakah nanti tidak menutup kemungkinan ada penyelewengan anggaran di sana? Karena tanpa lelang, tanpa ada MOU, tanpa ada pengawas, dan saya kemarin sekilas membaca di Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 itu jelas ada panitianya, ada lelangnya terbuka, apa lelang tertutup, sekian juta itu butuh lelang atau dan sebagainya itu ada. MOU juga harus ada. Kemudian laporan pertanggungjawaban pengerja proyek itu juga harus ada. Jadi tolong nanti barangkali dari Bapak PLD bisa memberikan arahan ke kita tentang masalah itu. Kemudian ini yang terkait dengan sekarang saya berbicara tentang wisata, saya juga menyampaikan Stigi ini tidak, padahal Stigi ini adalah wisata yang diserahkan ke BUMDes. Tapi ternyata selama ini laporan ke BUMDes itu hanya bentuk laporan. Tidak ada pengembalian uang kemudian dikelola BUMDes untuk digunakan saja. Di masyarakat setiap sore itu uang dari Stigi itu diambil bunyi. Jadi mohon, ini penyelewengan, dananya itu sudah diambil dari direktur BUMDes, kemudian dibelanjakan sendiri, baru laporannya dikasih BUMDes. Ini penyelewengan saya ini sangat rawan sekali. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita sambung lagi mohon. Saya menjawab apa yang disampaikan Pak Sekdes bahwa haki atau gaji itu kewenangan BUMDes. Saya selaku mantan direktur yang berhenti di bulan September, saya sampaikan kronologis atau cerita. Memang terkait haki secara gambaran umum ada di ADART bahwa penasihat berhak mendapatkan honor dan penghargaan, tapi secara rinci tidak ada. Beliaunya sempat, Pak Zulharin sempat ngomong bahwa penghargaan itu dinilai dari idenya dan juga beralasan karena selama membangun 2 tahun katanya beliau yang siang malam di situ. Coba Jawanya itu Pak, aku nih 2 tahun di Wong malam bengi, dan aku gak izinan wong loro dihitung sedino 1 saya piro. Sempat delok Bapak Kristan PD, 2 BPD, 2
dulu sempat saya hitung bahwa ada nilai uang 150 juta 2 tahun 2 orang. Saya sempat sampaikan, beliau tidak mau, minta 152 lembar kali 2.400.000 senilai 300. Saya menyampaikan itu dengan dasar Bapak kan ini yang dulu, tapi beliaunya bersikuku dan memaksa dengan angka yang beliau tetapkan. Selanjutnya yang gaji 19.500, saya menghadap itu, kalau yang hati saya tidak sendirian, saya dengan HRD Bapak Purwadi, ada saksinya menyampaikan itu. Yang 19,5, beliau juga menulis sendiri nominal bahwa gaji komisaris 3 kali lipat direktur. Ya, saya memberikan penghargaan atau gaji itu berdasarkan ADART, Pak, yang tahun nomor 4 tahun 2018. Kenapa belum diperbaiki? Entah, saya tidak tahu, karena di PP 11 harus ada pengawas dan sampai detik ini pengawas Bumdes tidak ada. Itu yang sehingga Kemenkumham Bumdes tidak keluar karena syarat itu. Dan saya kira itu penjelasan saya selaku mantan direktur terkait HAKI. Sempat saya dihadirkan beserta timnya, bahwa sempat saya di forum itu seperti yang saya sampaikan dengan BPD, bahwa apakah itu tidak termasuk tugas dari kepala desa mensejahterakan membangun desanya. Katanya tim beliau 3 orang, tugas kepala desa adalah tugas administrasi, tugas pelayanan. Ini bisnis di luar itu. Saya tidak untuk mencegah. Nah, kalau memang saya selaku direktur dulu tidak bisa merubah dan itu dianggap kesalahan, saya mohon maaf kepada masyarakat. Saya sampaikan bahwa hitungan kami sudah saya sampaikan dengan dasar Bapak BPD tadi, tapi beliau hakinya minta 152 lembar. Yang 19,5 juta honornya ya seperti itu, Pak. Ya, saya kira itu cerita yang bisa saya sampaikan selaku mantan direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak PJ Bapak perangkat dan semua masyarakat Kapel yang berbahagia. Kita harus berbahagia karena desa kita adalah desa miliarder, sampai sampai terbaik se-ASEAN, sampai ke Asia. Ya, tenang. Semangat.
Aku saya akan menyampaikan beberapa hal tadi yang tadi pertama dugaan pengelola terhadap pendidikan kuliner mencapai sekitar 40 juta. Itu adalah romantis. Kemarin mereka ada, mereka tidak berani. Di dalam pembangunan di sana, kepala desa mengatakan adalah pelaksanaan itu adalah etok, dan itu terjadi. Tapi tidak terjadi. Jadi selama 6 tahun ini desa Sekaut ini bukan pembinaan PND, bukan bahwa 4 tahun perjumpaan. Langsung bawa menteri katanya. Jadi apa namanya ini sekarang itulah pertemuan di NDK Sekaut kadang-kadang pernah desa yang lain. Sekaut bukan binaan Kecamatan Jumbakan, bukan binaan PND. Betul. Ada pelanggaran hukum itu anggota BPD, dia merangkap jabatan di setinggi dan dikasih 4.500.000. Jadi undang-undang di bersih nggak berlaku. Tapi sampai 6 tahun tidak ada yang mau. Saya katakan tidak ada yang mau. Di sampai sekarang kemarin waktu kita hearing dengan BPD harus diberikan gitu. Itu hak rakyat karena BUMDes yang menaungi wisata-wisata ini hutangnya banyak. Sebenarnya anak kami Pak, bapak usaha BUMDes kita berhutang. Dipaksa untuk hutang. Kemarin kami ke kantor BUMDes, ada yang di ketiga sana yaitu kantor Wadi, hutangnya dipaksa oleh Pak Desa dan dapatkan diambil. Karena itu bukan kepentingan BUMDes. Kantor BUMDes disuruh hutang. Pembayaran BUMDes kecil, bayarnya ke desa besar, ditambah pembayaran dari hutang. Ini dari BUMDes kemarin. Kami masuk ke kantor, masuk ke kantor BUMDes kemarin. Saya sambil daftar air, dilayani. Alhamdulillah, saya tanya juga dilayani. Jadi kalau hutang BUMDes itu seperti itu, bukan kebutuhan BUMDes, tapi kebutuhan kepala desa. Karena banyak penyimpangan itu yang kami dapatkan kemarin. Saya sehari di BUMDes saja banyak kebaikan yang disampaikan oleh teman-teman.
untuk masyarakat kami ini agar tenang, langkah-langkah penyelesaian yang sekiranya hubungannya dengan hukum dan kita proses secara hukum, hubungannya dengan pelanggaran gaji yang seharusnya tidak, ini agar bisa dikembalikan agar proses utangnya tidak banyak. Jadi setelah apa itu Pak Dolari lengser kita meninggalkan desa tidak diubah, itu tak boleh. Apa boleh kita saya juga pegang bahwa untuk bulan Desember sudah setoran ke desa 1 miliar sekian. Dan itu diapakan semua. Jadi kalau ini programnya di KPI. Di KPI ini sudah diambil milik masyarakat satu, milik pemegang saham, walaupun saham apa. Gerakal. Ayo satu miliar dimainkan semua. Itu kita lihat ditangkap kurangin pinter sampai di bawah karena kebiasaan selama ini diandalkan rapat tanggal 1 di situ ada RT, NP, yang disekali ini udah diambil jadi masalahnya musyawarah yang satu nggak ada nggak setuju diambil dia rapor Kenaan kan balik. Tidak pernah bergabung. Sampai takut dulu. Ini informasi yang saya itu nggak benar ya, nggak benar ya ngomong benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bapak, di depan kita menjawab sekaligus solusi Pak. Yang pertama terkait pengadaan barang atau pembangunan itu kita tidak boleh memakai perpres pengadaan barang jasa karena biasanya harusnya sepak bola. Tapi tetap abang nanti mencari bukti-bukti tentang pembangunan ini, baik maupun pengadaan barang jasa lelang maupun itu tidak berlaku, tapi sepak bola mereka. Jadi nanti silakan merujuk di peraturan Permendagri 20/2012 tentang pengelolaan keuangan desa. Ada juga peraturan Permendagri 114/2014 tentang pelaksanaan pembangunan desa, sama Permendes 21/2020 tentang pedoman kebijakan pembangunan desa. Nah, di situ pembangunan desa itu
diprioritaskan untuk swasta kelola. Swasta itu artinya pembangunan yang harus melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat setempat seperti mas-mas yang di belakang itu harus dilibatkan pembangunannya, Bang. Ketika itu dilibatkan ada pelanggaran. Yang kemudian yang kedua, apakah terkait dengan aset? Aset yang di STIK itu adalah aset swasta, Bang. STIK itu TKD juga. Yang KPI itu juga TKD. Lagi. Yang STIK itu adalah aset swasta. Yang KPI itu adalah aset TKD. Nah ini ya desa TKD. Jadi TKD maupun aset swasta tetap BUMDes itu harus melaksanakan sewa. Jadi ketika TKD BUMDes sebagai pihak ketiga harus sewa ke pemerintah desa. Tidak boleh seluruh aset pemerintah desa itu adalah milik pemerintah desa. BUMDes itu cuma memanfaatkan, jadi hak miliknya itu pemerintah desa. Tidak boleh sekalipun pemerintah desa itu menyerahkan asetnya ke BUMDes. Kalau BUMDes menggunakan harus sewa, begitu ya, atau kerjasama pemanfaatan. Dibuatkan perjanjiannya mengikat antara BUMDes dan pemerintah desa, dibuatkan perjanjian sewanya bisa simbolis ataupun berapa dasar yang pasti jangan sampai kita merugikan masyarakat di sini lagi. Kemudian terkait dengan besaran haki dan gaji yang disampaikan Bapak Mantan Direktur BUMDes, sekali lagi Pak, apakah saat itu dilaksanakan musyawarah desa? Kalau sama komisi loh. Jadi Pak, terkait hak inisiator sebenarnya tidak ada di nomenklatur Pak. Ini kan buatan sendiri dengan begini. Kemudian gaji komisaris, kemudian gaji lainnya itu harus dimusyawarahkan Pak. Jadi musyawarah di situ harus terbentuk dulu siapa penasihatnya, siapa pengawasnya, siapa direkturnya, kemudian terbentuk perwakilan tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh pemuda itu harus dilibatkan semua. Kalau sudah terbentuk SOTK-nya dan perwakilan masyarakat baru dengan musyawarahkan. Nah itu baru berlaku pengakuan pada hari ini maupun gajinya silakan diatur lebih lanjut dan lebih. Nah kalau itu tidak ada musyawarah desa, ya mohon maaf harus diubah. Silakan diubah itu. Yang ketiga itu keserten baru. Saya pun juga mau keserten. Soalnya kan rokok makan gratis. Untuk tanggungan terhadap pemilik satu ini, silakan nanti di BUMDes harus dikembalikan semua dari hasil usaha BUMDes. Nah kalau perlu dianggarkan misalnya bantuan penyertaan modal dari BUMDes, monggo nanti kita cermati dari BUMDes. Kalau masih ada celah fiskal dari BUMDes untuk bantuan penyertaan modalnya satu miliar yang sudah kita terhutang, kami kasih mobil. Itu harus dianggarkan Pak. Nah itu salah satu prioritas yang diberikan nanti waktu musyawarah BUMDes harus ingatkan Pak, harus lunas ini Pak. Nah kemudian terkait lain-lainnya tadi mohon maaf Pak, kita tidak bisa menyatakan semua hari ini karena solusinya kita harus detail melihat datanya begini. Data dari ART, rencana pengembangan usaha, rencana dividen, semua rencana bisnis harus disebarluaskan ke masyarakat karena penyerta modalnya ini adalah masyarakat, bukan pemerintah desa atau BPD. Pemerintah desa dan BPD yang selama ini mohon maaf kurang dilibatkan harus kita libatkan. Ini Pak Sekdes juga kasihan. Kajian awal bulan ini kita sampai ini tolong nanti segera diagendakan Pak Sekdes, Pak BPD dengan direktur BUMDes yang ada atau pengurus BUMDes yang saat ini ada. Kira-kira kapan musyawarah desanya? Kalau bisa pagi Pak, karena kita banyak masa jangan malam-malam. Kalau bisa malam ini Pak, bisa malam ini. Laporan ini mau Mas BUMDes ini Pak. Bisa
disebarkan ke masyarakat. Segera bentuk SOTK-nya, segera bentuk rencana bisnisnya, pengurus BUMDes harus segera tindakan itu Mas Hendri. Segera diagendakan Pak. Kita tidak bisa menyelesaikan seluruh laporannya pada hari ini, tapi harus kita berikan kesempatan ke mereka supaya nanti seluruh tanggung jawabnya jelas. Gitu. Apalagi yang belum saya jawab Bapak, mohon maaf. Perangkat desa dan juga Bapak Camat dan RT dengan sudah tahu Bapak Mati Singin Ngopi keluarga keinginan warga itu bisa menyambut dan saya yakin Pak Nasa dan BPD punya keinginan supaya ini saudarkan dan ini nanti kita minta perwakilan itu ada BPD dan juga desa. Jadi ada hal yang juga akan pelanggaran, maka kita minta untuk dilanjuti. Mohon maaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bicara lagi. Sudah kami kesimpulan gimana ini? Insya Allah Pak Sekda sudah mencatat hal-hal yang sudah pendidikan sampaikan. Yang pertama, kita sepakat bahwa BUMDes harus siap. Dengan catatan tadi kita harus segera tindakan terus ke musyawarah desa. Nanti di antara akan saya libatkan dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh Karang Taruna. Monggo kita bahas bareng-bareng kalau punya tujuan untuk melakukan desa. Saya nggak bisa sendiri Pak. Saya nggak bisa sendiri untuk memikirkan BUMDes itu bagaimana nanti BUMDes itu bisa sehat. Makanya kita atur sesuai dengan PP 11/2021. Nanti kita semua bareng-bareng. Nanti juga kita susun SPTK-nya juga. Siapa nanti? Guys. Apa kurun ada? Pakai semangat. Ya bahaya, ya.